Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Bunga Dharma Arningrum dengan NPM A1N021004. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Adapun poin pembahasan yang akan saya bahas di sini, yang pertama adalah manajemen pendidik, yang kedua adalah manajemen peserta didik. Yang pertama adalah manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengomunikasikan sumber daya pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Setelah itu ada tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Apa saja? Oke, yang pertama adalah tugas pendidik. Nah, tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Kedua, peran pendidik. Nah, guru adalah sebagai pendidik. Sebagai pendidik, guru merupakan teladan, panutan, dan tokoh yang akan diidentifikasi oleh peserta didik. Guru sebagai pengajar, peran guru sebagai pengajar seiring dengan perkembangan zaman adalah lebih menuntut guru berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajar yang menuntut guru merancang kegiatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran dan memperoleh pengalaman belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Selanjutnya, guru sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa. Guru sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa, baik meliputi aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Guru sebagai pelatih. Dalam memberikan pelatihan, guru harus memerhatikan kompetensi dasar yang hendak dicapai, materi pelajaran, latar belakang budaya, dan lingkungan tempat siswa tinggal. Namun demikian, dalam pemberian latihan kepada siswa, tetap harus ditekankan bahwa siswa harus dapat melakukan dan menemukan serta dapat menguasai secara mandiri keterampilan yang dilatihkan. Kemudian, guru sebagai penasihat. Peran guru sebagai penasihat tidak hanya terbatas terhadap siswa, tetapi juga terhadap orang tua. Dalam menjalankan perannya sebagai penasehat, guru harus dapat memberikan konseling sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Guru sebagai model dan teladan. Dengan keteladanan yang diberikan, orang-orang menempatkan ia sebagai figur yang dijadikan teladan. Sifat-sifat positif yang ada pada guru merupakan modal yang dapat dijadikan sebagai teladan seperti bertanggung jawab dan lain sebagainya. Kemudian guru sebagai korektor. Guru sebagai korektor di mana guru harus membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Semua nilai yang baik harus guru pertahankan dan semua yang buruk harus disingkirkan dari jiwa watak anak didik. Kemudian guru sebagai organisator. Guru sebagai organisator adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. Dalam bidang ini, guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, membuat dan melaksanakan program pembelajaran, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan lain sebagainya. Kemudian guru sebagai motivator. Artinya, guru sebagai motivator hendaknya dapat memberikan dorongan kepada anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatar belakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Kemudian guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator berarti guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan memudahnya kegiatan belajar anak didik. Selanjutnya, guru sebagai pengelola kelas. Guru sebagai pengelola hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat perhimpunan semua anak didik dari guru,
dan dalam rangka transfer bahan pelajaran dari guru. Guru sebagai mediator. Guru sebagai mediator hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media non-material maupun material. Kemudian guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik. Yang keempat adalah penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Yang kedua adalah manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik atau Pupil Personnel Administration merupakan suatu layanan yang memuaskan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas, di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Jadi, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik. 2. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu yang pertama adalah forecasting. Forecasting adalah membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Kedua, objectives atau merupakan perumusan tujuan. Tujuan ini harus dirumuskan agar segala kegiatan yang akan dilakukan tersebut senantiasa betul-betul mengarah pada tujuan yang sama atau ke arah yang sama. Ketiga, ada policy atau kebijakan. Di sini berarti kita mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Keempat, ada programming. Merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polisi. Yang kelima ada prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurut. Keenam ada schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Ketujuh adalah budget, merupakan anggaran atau pembiayaan. Nah, yang ketiga, kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Keempat, sistem penerimaan peserta didik. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka yang mendaftar di suatu sekolah diterima begitu saja. Sistem yang demikian biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Dan yang kedua ada sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi tiga macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni atau yang dikenal dengan DANEM. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat minat dan kemampuan. Dan yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Yang kelima adalah kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada tiga macam kriteria penerimaan peserta didik, yaitu pertama adalah kriteria acuan patokan, yang mana merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, kriteria acuan norma, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Ketiga, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Keenam, ada rekrutmen peserta didik. Nah, rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik sekolah yang bersangkutan. Terakhir adalah orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi
dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat olahraga, gedung dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh lembaga yang bersangkutan. Lingkungan sosial sekolah meliputi kepala sekolah, guru-guru, tenaga tata usaha, teman sebaya, kakak kelas, peraturan atau tata tertib sekolah, layanan peserta didik, serta kegiatan dan organisasi kesiswaan yang ada pada lembaga. Demikianlah teman-teman paparan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.